Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebuah keganasan menyapu keluar dari dalam pusaran spasial dan meresap ke seluruh tempat. Suhu sepertinya menjadi sedingin es pada saat ini. Banyak tatapan di aula kuno sedikit tercengang ketika mereka melihat ke arah pusaran spasial yang terbuka sekali lagi. Jelas mereka dikejutkan oleh aura ganas yang menakutkan yang tiba-tiba muncul. Mata Zhu Tianhuo dan Mu Huang juga membeku pada saat ini. Mereka segera melihat pusaran spasial sementara ekspresi lucu di wajah mereka dari sebelumnya sedikit berkurang. Memiliki aura seperti itu, sepertinya orang ini tidak seperti kuda hitam pemula yang pernah mereka temui sebelumnya, yang menjadi kuat dalam semalam dengan mengandalkan harta karun. Sosok yang kuat perlahan muncul dari dalam pusaran spasial di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, sosok itu berjalan ke depan dan muncul di depan semua orang sambil ditemani oleh aura ganas yang merasuk di sekitarnya. Tubuh raksasa yang kuat seperti sosok itu ditutupi dengan bekas luka yang mencolok. Mereka saling bersilangan seperti banyak kelabang yang memanjat. Batang logam berwarna hitam ditopang di bahunya, menyebabkan dia tampak seperti iblis yang bergerak di gunung yang berasal dari zaman kuno. Auranya sangat menakutkan. Tubuh Jenderal Gunung Mu Huang itu sudah cukup mempesona. Namun di hadapan tubuh raksasa seperti ini, dia tampak agak tidak berarti. Little Flame, Lindong yang awalnya terkejut saat melihat sosok kuat yang telah melangkah maju. Ekspresi gembira segera muncul di matanya. Sosok ini secara alami adalah Little Flame yang telah keluar dari retretnya dari Aula Macan Putih. Setelah 4 bulan pelatihan pahit yang keras, aura Little Flame sudah menjadi sangat mengerikan. Keganasan semacam ini bahkan menyebabkan Lindong merasa sedikit takut. Dia benar-benar tidak tahu pelatihan keras macam apa yang telah dialami Little Flame selama periode waktu ini. Kakak laki-laki, warna merah di mata binatang buas merah darah Little Flame menghilang seperti semburan saat tatapannya menyapu ke arah Lindong. Senyum konyol muncul di wajah Garang benar-benar menghancurkan suasana sengit yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa individu bermata tajam menyapu pandangan mereka ke Lindong dan Little Flame dengan beberapa kejutan saat mereka melihat adegan ini. Jelas tidak terduga bahwa orang ini yang tampak seperti binatang buas dari zaman kuno benar-benar akan mengungkapkan penampilan konyol seperti itu di depan Lindong. Xiao Dao di samping menyilangkan tangan di depan dada saat tatapannya menatap Little Flame dengan penuh minat. Dia tersenyum dan berkata, "Hahaha, sepertinya orang ini telah memperoleh sedikit selama periode waktu ini. Kakak kedua, apakah kau memiliki tubuh fisik sekarang?" Little Flame mengalihkan perhatiannya ke Xiao Dao sebelum dia membuka mulutnya dan tersenyum. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Dao dalam wujud ini, dia bisa merasakan aroma familiar dari Xiao Dao melalui inderanya yang tajam. Xiao Dao mengangguk dengan malas. Segera setelah itu dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya segera berubah. Dia berkata dengan marah, "Saudara kedua yang tidak masuk akal. Aku adalah kakak laki-laki. Aku telah hidup lebih lama daripada kalian berdua." Mendengar kata-kata ini, Little Flame menggaruk kepalanya. Setelah itu dia meraih tongkat berwarna hitam di tangannya dan berbicara dengan jujur. "Kakak berkata bahwa kau adalah saudara kedua. Karena itu, kau adalah saudara kedua." Wajah Xiao Dao langsung berubah setelah mendengar ini. Sepertinya dia akan melompat dengan kemarahan. Bukankah terlalu lucu untuk menampilkan pertunjukan seperti itu di sini? Pada saat ini gangguan tidak menyenangkan ini muncul dari mulut Zhu Tianhuo. Gangguan tidak menyenangkan ini muncul dari mulut Zhu Tianhuo. Pada saat ini, senyum di wajahnya sudah menghilang. Matanya sangat dingin saat dia menatap Little Flame sebelum dia berkata perlahan,
Kau adalah orang pertama yang berani memerintahkan kekaisaran Gan besarku untuk mundur. Kalau begitu mari kita bertarung. Tampilan sederhana dan jujur di wajah Little Flame menghilang hampir seketika. Dia tidak mengatakan apa-apa yang tidak perlu. Batang logam di tangannya mengeluarkan peluit saat merobek udara sebelum langsung menuju ke arah Zhu Tianhuo. Segera aura sengit sekali lagi meledak dari dalam tubuhnya. Ekspresi kelompok Zhu Tianhuo perlahan tenggelam saat melihat ini. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang berani bertindak begitu arogan di depannya. Ini bukan pertama kalinya aku bertemu orang yang berpikir bahwa mereka jagoan, hanya karena mereka telah mendapatkan warisan. Namun ini pertama kalinya aku bertemu seseorang sepertimu yang bertindak begitu arogan. Namun ini pertama kalinya aku bertemu seseorang sepertimu yang bertindak begitu arogan. Zhu Tianhuo menghirup udara dalam-dalam. Senyum sekali lagi muncul di wajahnya. Namun senyum ini mengandung niat membunuh yang padat. Tampaknya sikap kelompok Lindong sudah mulai membuat marah orang hebat ini, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal kekaisaran Gan besar. Kami adalah anggota kekaisaran Gan besar. Mu Huang itu yang diam tiba-tiba perlahan membuka mulutnya saat berbicara. Suaranya yang rendah dan dalam membawa tekanan yang kaya. 3 kata terakhir itu dapat dianggap sebagai eksistensi yang tidak dapat dilawan oleh siapapun di medan perang kuno. Aku tahu. Namun hanya 3 kata ini jauh dari cukup untuk membuat kita menyerahkan warisan yang telah kita peroleh dengan susah payah. Ucap Lindong juga tersenyum. Dia menyadari tekanan yang dibawa oleh 3 kata ini. Namun pada saat yang sama, tidak mungkin baginya untuk mundur karena itu. Mereka telah melakukan terlalu banyak upaya untuk warisan ini. Lupakan tentang kerajaan super. Bahkan jika sekte super ingin mereka dengan patuh menyerahkan warisan, Lindong akan menerkam dan menggigit mereka jika dia didorong terlalu jauh. Seluruh kota menjadi jauh lebih tenang saat ini. Semua orang di sini memiliki beberapa keterampilan dan secara alami dapat dengan jelas mendengar kata-kata dari langit yang tidak disembunyikan secara khusus. Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, cukup banyak dari mereka menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Mereka sudah mendengar bahwa orang ini tidak takut apa-apa. Namun mereka tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar akan bertindak begitu tangguh dalam menghadapi kerajaan super seperti itu. Tulang yang keras. Tianxian yang berada di depan aula berwarna emas juga tertawa dingin saat melihat ke langit. Matanya mengandung ekspresi sombong yang kaya. Dia tahu bahwa sikap kelompok Lindong akan menutup satu-satunya rute mundur mereka. Kau akan menyesali kalimatmu ini. Ucap Zhu Tianhuo anehnya tidak menjadi marah ketika mendengar jawaban dari Lindong. Sebaliknya dia berbicara dengan tenang. Senyum juga muncul di wajah dia Mu Huang di belakang. Senyum ini sepertinya mengandung beberapa ejekan. Tangannya yang besar perlahan melengkung sebelum aura agung tiba-tiba tersapu dari dalam tubuhnya seperti badai. Pada saat ini Little Flame berjalan ke depan. Bayangan dari tubuhnya yang besar langsung menutupi Mu Huang. Kilatan ganas juga melintas di matanya sementara batang logam di tangannya merobek udara dan dengan marah menabrak Mu Huang. Dia melompat ke depan dan cahaya kemasan terang langsung melonjak di sekujur tubuhnya. Lengan emas asli langsung membuat kontak dengan batang logam. Suara logam yang jelas bersentuhan terdengar. Riak energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang segera melonjak keluar. Udara di sekitarnya mengeluarkan suara dengungan yang menusuk telinga di bawah tekanan semacam itu. Badai liar yang menyapu menyebabkan tubuh Little Flame dan Mu Huang bergetar hebat. Setelah itu, keduanya benar-benar mundur setengah langkah bersama-sama. Adegan ini muncul di banyak mata di dalam aula kuno. Segera ekspresi cukup banyak orang berubah. Sebagian besar orang di sini telah mendengar tentang kekuatan Mu Huang. Dikabarkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirvana keempat. Selain itu, dia adalah orang yang kuat yang telah maju ke peringkat nirvana. Awalnya semua orang berpikir bahwa hasil pertarungan antara keduanya pasti akan benar-benar sepihak. Namun mereka tidak menyangka bahwa keduanya benar-benar setara. Apakah barisan Lindong tanpa sadar menjadi sekuat ini?
Saat ini setengah langkah Little Flame baru saja mendarat ketika dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Kilatan darah di matanya malah menjadi lebih padat. Sebuah keinginan haus darah untuk pertempuran perlahan-lahan diaduk di wajahnya. Detik berikutnya, kaki Little Flame menginjak ke langit dan benar-benar berubah menjadi cahaya darah yang melesat ke depan. Pada saat ini ekspresi Zhu Tianhuo segera berubah menjadi sangat dingin ketika dia melihat bahwa Little Flame benar-benar langsung melewatinya dan menyerang Mu Huang. Dia mengepalkan tinjunya dan tombak api merah terang muncul. Tombak itu bergetar, membentuk busur tajam saat dengan cepat menembus tenggorokan Little Flame. Namun tepat sebelum serangan Zhu Tianhuo berjarak 10 kaki dari Little Flame, cahaya dingin menyerbu dan benar-benar langsung mengenai ujung tombak itu. Tubuh Lindong juga muncul di depan Zhu Tianhuo pada saat yang bersamaan. Izinkan aku menjadi lawanmu. Kau seharusnya tidak campur tangan dalam pertempuran mereka. Ucap Lindong memegang tombak tulang buaya surgawi di tangannya dan berbicara dengan lembut. Dia tersenyum menatap Zhu Tianhuo yang matanya perlahan menjadi gelap dan serius. Apakah kau yakin kau memiliki kualifikasi? Ucap Zhu Tianhuo menatap Lindong. Senyum di sudut mulutnya secara bertahap menunjukkan jejak keganasan. Lindong tersenyum, tanpa mengatakan apa-apa lagi saat dia perlahan mengangkat tombak tulang buaya surgawi di tangannya. Dia mengarahkan jarinya ke arah Zhu Tianhuo di cakrawala. Provokasi itu adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan lagi. Kau adalah orang di peringkat nirvana. Akankah aku memiliki kualifikasi maju untuk ke peringkat nirvana jika aku mengalahkanmu? Kemarahan di sudut mulut Zhu Tianhuo menjadi semakin padat. Dia tidak lagi memiliki penampilan kasual yang sama seperti sebelumnya. Riak menakutkan ini perlahan menyebar dari tubuhnya. Suara seramnya bergema di aula kuno ini. Hah, kau terlalu banyak berpikir. Orang mati tidak akan memiliki kualifikasi apapun. Pada saat ini, hati semua orang terguncang ketika niat membunuh Zhu Tianhuo menjadi lebih padat. Mereka tahu bahwa Zhu Tianhuo tidak akan membiarkan masalah ini berhenti hari ini. Seketika Yuan Power yang tangguh melonjak keluar dari tubuh Zhu Tianhuo dalam sekejap mata. Gelombangnya jauh melebihi kekuatan praktisi panggung nirvana 3 Yuan biasa. Ketika dia merasakan gelombang-gelombang itu, ekspresi Lindong menjadi sedikit serius. Meskipun nada suara Zhu Tianhuo arogan, orang tidak dapat menyangkal bahwa dia memang berhak untuk itu. Tampilan kekuatan seperti itu memang melampaui kuda hitam yang menjadi kuat dengan menemukan beberapa harta. Namun kekuatan Lindong tidak diperoleh dalam semalam dengan bantuan harta. Dari saat dia melangkah ke medan perang kuno dengan kekuatan tahap manifestasi lanjutan awal, dia bekerja dengan serius dan mengalami banyak pertempuran berdarah dan pelatihan pahit sebelum mencapai apa yang dia miliki hari ini. Oleh karena itu, jika Zhu Tianhuo memperlakukan Lindong seperti kuda hitam lain yang tidak bijaksana, hasilnya akan sangat melebihi harapan Zhu Tianhuo. Xiaodao, serahkan dia padaku. Tidak perlu bagimu untuk melakukan apapun. Ucap Lindong tiba-tiba berkata sambil menoleh dan melirik ke arah Xiaodao. Setelah mendengar kata-kata Lindong, Xiaodao sedikit mengerinyit. Namun dia tahu bahwa Lindong khawatir bahwa dia mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu dia hanya bisa melambaikan tangannya dan dengan malas menjawab. Tentu. Lagi pula, aku tidak punya keinginan untuk melawan lawan seperti itu. Mendengar kata-kata ini, Lindong tidak berdaya menggelengkan kepalanya sebelum berbalik. Benar saja dia melihat ekspresi Zhu Tianhuo menjadi gelap. Nampaknya dia cukup kesal dengan kata-kata dari Xiaodao. Aku harap kalian berdua masih bisa begitu sombong. Ucap Zhu Tianhuo meraung. Seketika kekuatan Yuan tanpa batas mengelilingi tubuhnya dan menyebar seperti gelombang pasang. Dia perlahan mengangkat tombak merah di tangannya dan mengarahkan ujung dinginnya ke Lindong. Lindong mengangkat alisnya sedikit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, rasa dingin di mata Zhu Tianhuo meledak. Tiba-tiba tubuhnya menerjang ke depan saat dia mengacungkan tombak merah. Banyak coretan tombak setajam silet yang berkobar ditunjukkan pada titik-titik vital di tubuh Lindong. Saat tombak menyerang Lindong,
Bayangan tombak tulang setajam silet yang setara menyapu dan bertabrakan dengan ganas dengan tombak. Segera percikan api meletus saat hembusan angin kencang menyapu dari titik kontak mereka. Setelah menahan pelanggaran seperti itu dari Zhu Tianhuo, Lindong maju bukannya mundur. Dengan langkah maju dan sentakan lengannya, tombak tulang di tangannya membentuk lengkungan licik di udara sebelum dengan kejam menusuk ke jantung Zhu Tianhuo. Ketika Zhu Tianhuo melihat betapa kejamnya serangan Lindong, dia mendengus dingin. Setelah itu tubuh tombaknya melengkung aneh pada sudut yang mencengangkan dan dengan paksa membelokkan tombak tulang yang menusuk. Setelah serangan Lindong dihentikan, matanya berkedip saat serangan hiruk pikuk sekali lagi meledak. Keduanya ahli dalam menggunakan tombak. Saat mereka bertukar pukulan, bayangan tombak menari-nari di seluruh langit. Masing-masing dari mereka menempati satu sisi di langit saat bunga api berkelap-kelip yang muncul menyilaukan mata semua orang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada aura kuno. Saat keduanya bertukar pukulan, wajah beberapa praktisi yang tanggap menjadi semakin serius. Mereka telah menyadari bahwa Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan dalam menghadapi serangan yang begitu kuat dari Zhu Tianhuo, tombak tulang di tangannya mampu memblokir serangan Zhu Tianhuo dengan sempurna. Pada saat ini semua penonton dengan jelas memahami bahwa kemampuan Lindong telah memperkuat waktu yang tak terhitung sejak dia pertama kali melangkah ke medan perang kuno. Sementara itu di sisi lain, Little Flame dan Jenderal Gunung Muhuang berada dalam jenis pertempuran yang berbeda. Keduanya ahli dalam bertarung dengan kekerasan. Pertempuran saat ini menggambarkan tabrakan terus-menerus antara tinju dan batang logam. Pemandangan yang sangat memuaskan secara visual. Pemandangan ini terlihat sangat mengerikan. Tubuh Muhuang diselimuti oleh cahaya kemasan yang cemerlang. Jelas dia telah mendorong tubuh emas nirvananya hingga batasnya. Sebaliknya, Little Flame ditutupi dengan armor berwarna darah yang bersinar. Aura jahat yang intens menyebar dari tubuhnya dan tampaknya memiliki efek menekan pada Muhuang. Little Flame awalnya adalah binatang iblis dan telah menjalin banyak pelatihan yang sulit. Meskipun Muhuang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam melatih tubuh fisiknya, jelas bahwa dia masih tidak setara dengan Little Flame. Ditemani oleh Sonic Bomb yang menusuk telinga, batang logam hitam itu merobek udara. Saat tombak itu menangkap kesalahan kecil, itu melewati pertahanan Muhuang dan menghantam bahunya yang keras. Kekuatan yang kuat dan kejam meledak di bahu Muhuang. Pada saat yang sama, tubuh berotot Muhuang terlempar ke belakang beberapa langkah setelah satu pukulan dari tongkat Little Flame. Cahaya kemasan di bahunya sedikit meredup juga. Secara alami, adegan ini disaksikan oleh semua penonton di bawah. Segera serangkaian nafas terengah-engah pecah di kota. Rupanya, tidak ada yang menyangka orang seperti Little Flame akan bisa mendapatkan posisi yang menguntungkan atas Muhuang dalam pertarungan. Di depan aula emas, ekspresi wajah Tianzhen sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Tampaknya warisan sekte misterius telah menguntungkan duo Lindong secara substansial. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mencapai prestasi seperti itu. Saat Tianzhen memikirkan hal ini, ekspresinya berubah menjadi sangat kesal dan marah. Awalnya dia adalah orang yang seharusnya menerima dorongan besar dalam kekuatan dari warisan. Kalian bajingan, apakah menurutmu begitu mudah berurusan dengan 4 jenderal dari kekaisaran Gan Besar? Aku khawatir masih terlalu dini untuk merasa senang dengan diri kalian sendiri. Ucap Tianzhen mencibir saat tatapan seram muncul di matanya. Pada saat ini tombak tulang setajam silet Lindong menyapu telinga Zhu Tianhuo dengan kecepatan kilat. Angin dingin yang mengakibatkan helaian rambut terangkat. Segera setelah itu telapak tangan Lindong melesat dan bertabrakan dengan ganas dengan telapak tangan Zhu Tianhuo. Suara rendah dan dalam bergema saat hembusan angin menyapu daerah itu. Kedua tubuh mereka secara bersamaan didorong ke belakang. Cukup mampu. Kau memang berbeda dari kuda hitam yang telah aku lihat sejauh ini. Ucap Zhu Tianhuo sambil menyentuh telinganya sambil menatap Lindong dengan dingin. Pada saat ini tubuh Lindong tegak seperti tombak.
Tombak tulang di tangannya diarahkan ke tanah pada satu sudut, sementara sudut tubuhnya mengamuk dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas. Tampilan kekuatannya tidak kalah dengan Zhu Tianhuo sama sekali. Hah, sepertinya rekanmu bukan tandingan saudaraku. Ucap Lindong tersenyum acuh tak acuh sambil melirik pertempuran lain yang sedang berlangsung. Agak terlalu dini untuk sampai pada kesimpulan seperti itu. Ucap Zhu Tianhuo tertawa dingin. Segera setelah itu, ekspresi wajahnya secara bertahap menegang dan tangannya mulai membentuk serangkaian segel tangan yang aneh. Sementara itu Yuan Power yang menggelegak di sekitar tubuhnya tiba-tiba berkobar. Aku berbeda dari mereka yang mirip denganmu yang mengandalkan warisan. Fondasi kerajaan super bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang-orang sepertimu dari kerajaan peringkat rendah. Tepat ketika Zhu Tianhuo hendak mengambil tindakan, suara ledakan yang dalam tiba-tiba terdengar dari pertempuran di sisi lain. Orang hanya bisa melihat saat tubuh Mu Huang tampak membesar sementara gelombang Yuan Power yang kuat dan panik menyapu seluruh arena. Lindong mengamati peningkatan fluktuasi energi yang tiba-tiba di sekitar tubuh Zhu Tianhuo. Matanya berubah lebih serius saat dia berbicara dengan lembut. Akhirnya kalian mengungkapkan kekuatan sejati. Saat segel tangannya berubah, kekuatan Yuan di sekitar tubuh Zhu Tianhuo anehnya menjadi merah cerah. Dari jauh, itu tampak seperti lautan api yang membakar cakrawala. Saat lautan api meletus, tubuh Zhu Tianhuo menjadi merah juga. Warna rambut merah menyalanya menjadi rona kemerahan gelap hingga seolah-olah rambutnya seperti mengalir darah segar. Hampir setiap mata di seluruh kota tertuju ke langit. Mereka bisa merasakan kengerian pelanggaran yang telah diluncurkan oleh duo Zhu Tianhuo. Tampaknya duo Zhu Tianhuo tidak ingin pertarungan berlarut lebih lama. Lindong, fakta bahwa kalian berdua mampu mendorong kami ke tahap ini jelas merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Saat lautan api meletus, suara menggelegar Zhu Tianhuo bergemuruh dari dalam. Menemani suaranya adalah gelombang suara yang membakar. Sosok Zhu Tianhuo samar-samar terlihat di lautan api. Detik berikutnya, lautan api mulai berguling-guling saat ruang di atas lautan api mulai pecah dan bayangan besar yang seluruh di lahap api perlahan-lahan muncul. Saat sosok berapi-api ini muncul, suhu naik dengan cepat, menyebabkan kekuatan Yuan di sekitarnya mendidih dalam sekejap. Sementara itu, tubuh Mu Huang tumbuh puluhan kaki. Warna kulitnya dengan cepat berubah menjadi coklat tanah. Dan orang bahkan bisa melihat retakan dan pola urat di kulitnya yang memberikan perasaan berat dan stabilitas gunung. Dari jauh, Mu Huang pada dasarnya telah menjadi gunung kecil. Banyak suara terkejut terdengar di seluruh kota ini. Setiap tatapan dipenuhi dengan ketakutan dan semangat. Seni bela diri seperti itu adalah sesuatu yang mereka dambakan siang dan malam. Seperti yang diharapkan dari kerajaan super. Menarik. Lautan api tercermin di mata Lindong. Saat nyala api naik, lengannya diturunkan sedikit sebelum tangannya yang ramping perlahan terulur dari lengan bajunya. Di kedalaman matanya, jejak api menari melonjak keluar. Lindong, selanjutnya kami akan membiarkan kalian berdua menyaksikan seni bela diri jiwa dari kekaisaran Gan Besar. Kalian tidak akan menyesal mati karena seni bela diri ini. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba bergema dari lautan api. Saat berikutnya, api mulai membakar dengan panik saat sosok yang menyala-nyala itu benar-benar terbentuk. Api iblis nirvana. Roh setan api bakar semua yang ada di bawah langit. Tubuh gunung barbar geser gunung. Gelombang energi yang mengerikan menyapu dari langit seperti badai. Detik berikutnya, lautan api segera menghilang ketika sosok tinggi dan besar setinggi puluhan kaki dan benar-benar di lahap api muncul di depan mata semua orang. Di dekatnya, tubuh Mu Huang akhirnya berhenti mengembang. Jejak pembuluh darah berbentuk aneh sebelum memanjang di seluruh kulitnya yang seperti gunung. Matanya melonjak karena kedinginan. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap Little Flame. Pertarungan ini sudah berakhir. Suara suram tiba-tiba terdengar dari raksasa yang menyala-nyala dan raksasa seperti gunung pada saat yang bersamaan. Mereka mengambil langkah maju saat badai yang mengerikan disertai dengan kekuatan penghancur dengan cepat menyelimuti Lindong dan Little Flame.
Kekuatan seni bela diri jiwa itu menakutkan sekaligus mengerikan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.